Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على Alhamdulillah
Alhamdulillahillazi takhsa min makhluqatihil insan wa rafa'a anhu bikaramihil khata'a wan nisyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qadimul mahmudu bi kulli lisan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi mu'jizatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil wilayati wal ihsan. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya mengajak kepada segenap jamaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, marilah kita selalu senantiasa berusaha menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalul awamirillah wajtinabun nawahillah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa tersebut kita diberikan keselamatan oleh Allah, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Agama kita mengajarkan bahwa di dalam setiap melaksanakan segala macam pekerjaan, maka hendaklah harus dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Sampai dikatakan dalam pepatah, fit ta'anis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan sikap tergesa-gesa dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 hal, 5 kriteria, 5 perkara yang harus kita kerjakan segera dan buru-buru. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari lamanya di rumah. Dan yang lebih baik, mengubur jenazah itu di tempat di mana ia meninggal. Contohnya baginda Nabi, beliau kelahiran Mekah, beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan, bukan di kota Mekah. Karena pada prinsipnya agama menginginkan kemudahan kepada kita dan tidak menginginkan kesukaran. Dalam bahasa Qur'annya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepadamu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan. Hal yang kedua yang harus kita kerjakan segera dan buru-buru ialah mengawinkan anak perempuan atau menikahkan anak. Jika kita mempunyai anak perempuan, kemudian sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah mau untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua untuk menikahkannya. Hal yang ketiga yang harus kita kerjakan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Jika kita berhutang kepada seseorang, kemudian ada uang untuk membayarnya, maka bayarlah hutang tersebut, jangan ditunda. Sebab kalau ditunda, besok, lusa, atau minggu depan atau bulan depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak akan terbayar adanya. Hal yang keempat yang harus kita kerjakan segera dan buru-buru ialah menghidangkan makanan kepada orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus kita kerjakan segera dan buru-buru adalah bertaubat apabila kita melakukan perbuatan dosa. Nah, hal yang kelima inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat
berasal dari kata-kata taba yatubu yang isim masdarnya taubatan. Sama halnya dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertaubat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam satu perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, suka melaksanakan apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan tersebut dan kembali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena kita makhluk yang bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Disabdakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti mempunyai salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukan orang yang tidak pernah punya salah. Orang yang baik adalah apabila ia melakukan kesalahan, kemudian dia segera sadar, dijadikannya kesalahannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim menganiaya diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka ingat akan Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Memang sejak awalnya iblis itu sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu agwi bani Adam ma damat arwahuhum fi adsadihim. Ya Allah, demi kehormatanmu, kata iblis, saya akan bersumpah, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam, saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad. Jadi selama ruh kita masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan kita sebagai manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi juga Allah menjawab proklamasi iblis itu dengan kata, wa izzatin wa jalali ya mal'un la azalu aghfir lahum fastaghfarun. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, wahai iblis, jikalau engkau memang memperdayakan manusia, jikalau engkau mempermainkan manusia, selama ruh mereka masih ada di dalam jasad, selama itulah aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka mohon ampun kepadaku. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita manusia sebagai di dalam kehidupan ini. Apa untuk sempurnanya suatu taubat? Yang pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, berniat atau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat untuk selama-lamanya. Dan yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban-kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja kadang-kadang kita lalaikan. Apabila diri telah berniat akan bertaubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Dan yang keenam, mendidik atau berlatih diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu memperbaiki apa yang dimakan dan yang diminum. Ini juga ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi? Memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi al-istighfar.
Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya. Dan obat dari segala macam dosa adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang terdahulu itu tadi itu merupakan perbuatan-perbuatan yang konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam tauladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih, manusia yang ibadahnya paling banyak, manusia yang akhlaknya paling luhur tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Al-Qur'an dinyatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihatlah hadirin sekalian, dari sejarah perjalanan hidup seorang yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah dinyatakan sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, malah beliau menyatakan, apa kata beliau? Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, bertaubat 100 kali. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain dinyatakan sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam satu hari satu malam. Ini orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, istighfarnya minimal 70 kali. Apalagi kita hadirin sekalian yang belum mendapat jaminan ampun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis bahwa iblis laknatullah pernah berkata, akhlaqtun nas bizunubi wal ma'asi. Aku rusak, aku hancurkan kehidupan manusia dengan segala macam perbuatan maksiat dan segala macam perbuatan dosa. Tapi kemudian Allah menjawab, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kemudian mereka menghancurkan aku, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahal azim di dalam kehidupan. Inilah senjata pamungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan kita sebagai manusia. Jadi pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan keji atau perbuatan dosa, maka ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan mungkarat, maka ingatlah baik-baik, inilah perbuatan iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahal azim di dalam kehidupan. Kalau sudah demikian, diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Akhlaqtuhum bil akhwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Kalau sudah mereka hancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar, aku akan kembali hancurkan mereka dengan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ditanamkan pada diri kita bahwa kitalah orang yang paling benar. Orang pintar itu bagus, tetapi merasa pintar itu tidak bagus. Orang benar itu cakep, tapi merasa benar itu tidak cakep. Bahwa biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah demikian, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semua. Itu juga perangkap-perangkap iblis setelah kita gempur dengan kalimat tahlil dan kalimat istighfar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampuni perbuatan yang bersifat salah dari kita manusia. Hanya saja kadang-kadang kita sebagai manusia tidak mau mengampuni dan memaafkan diri kita sendiri. Membiarkan diri kita terseret-seret, berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang hayat masih di kandung badan, sepanjang matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat,
selama hayat masih di kandung badan, sebelum napas kita sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya sampai di tenggorokan. Apabila napas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan ini tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita selalu tunduk kepada Allah. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan kita dalam husnul khatimah, ditempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikal alam, wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa iza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar. Mata salat ainum binazar wa uzunum bi khabar mi yaumina haza ila yaumil mahsar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu al-khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati rasulillahi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarat
wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wahai para hamba Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan kita semua, bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa itaizil kurba, perbuatan adil dan baik itu hendaknya disampaikan kepada kerabat. Wa yanha, dan cegahlah mereka, anil fahsya'i wal munkari wal baghi, manakala mereka melakukan perbuatan keji, munkar dan pertikaian. La'allakum tazakkarun, fazkurullahal azima yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la